Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan memaparkan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam, yaitu dari pemikiran Ibnu Khaldun. Kami di sini terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Tasya Ziora Putri, yang kedua ada Windy Anissa, yang ketiga ada M. Oknafiko Fauzan, yang terakhir ada saya Muhammad Hadan. Biografi. Nama lengkap Ibnu Khaldun adalah Abdul Ar-Rahman bin Muhammad bin Khaldun Al-Hadrani, atau dikenal dengan panggilan Waliuddin Abu Zaid Qadi Al-Hafiz. Ia bergelar Waliuddin dan nama populernya adalah Ibnu Khaldun. Gelar Waliuddin merupakan gelar yang diberikan orang sewaktu Ibnu Khaldun memangku jabatan hakim di Mesir. Keluarga Ibnu Khaldun dikenal sebagai keluarga yang pro-Umayyah yang selama berabad-abad menduduki posisi tinggi dalam politik di Spanyol. Sampai akhirnya hijrah ke Maroko, setelah itu mereka menetap di Tunisia. Di kota ini mereka dihormati oleh pihak istana. Latar belakang keluarganya menjadi salah satu faktor penting yang kemudian mewarnai karir hidup Ibnu Khaldun dalam politik sebelum sepenuhnya ia terjun ke dunia ilmu. Karya Ibnu Khaldun. Ada beberapa karya Ibnu Khaldun. Yang pertama ada Al-Ibar. Al-Ibar merupakan karya utama Ibnu Khaldun. Lengkapnya buku tersebut berjudul Al-Ibar wa Diwan Al-Mubtada wal Al-Khabar fi Ayyam Al-Arab wal Al-Barbar wa man astoruhum min Zawi Al-Sultan Al-Akbar. Atau dalam artian Indonesia, kitab Iktibar dan catatan sejarah terdahulu, dan kemudian tentang peristiwa bangsa Arab, asing, dan barbar, serta penguasa-penguasa besar yang semasa dengan mereka. Ibnu melalui buku ini benar-benar menunjukkan penguasaannya atas sejarah dan berbagai bidang ilmu pengetahuan. Yang kedua, karya Ibnu Khaldun, Muqaddimah. Muqaddimah secara harfiah berarti pembukaan atau introduksi. Muqaddimah juga berisi diskusi ekonomi, sosiologi, dan ilmu politik, yang merupakan kontribusi orisinil Ibnu Khaldun untuk cabang-cabang ilmu tersebut. Yang selanjutnya, karya Ibnu Khaldun adalah Al-Ta'rif. Al-Ta'rif merupakan buku autobiografi Ibnu Khaldun. Lainnya adalah berupa komentarnya terhadap beberapa buku seperti Al-Burdah. Dia juga mengikhtisarkan banyak karangan Ibnu Rushd, Al-Muhassal karya Al-Razi, menyusun sebuah karya di bidang ushul fikih dengan uraian yang benar-benar bermutu. Sebenarnya masih banyak karya-karya Ibnu Khaldun, namun tidak sampai keterangan kita. Antara lain Al-Shifa, Al-Sa'il, Lil Tahzib Al-Masyail, dan Lubab Al-Muhassal fil Usul Al-Din. Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun. Beberapa pemikiran Ibnu Khaldun yang dalam lintasan sejarah perekonomian dunia dapat disejajarkan dengan pemikiran para tokoh ekonom. Pemikiran Ibnu Khaldun antara lain yang pertama, persoalan ekonomi, yaitu motif ekonomi timbul karena hasrat manusia yang tidak terbatas. Sedang barang-barang yang akan memuaskan kebutuhan itu sangat terbatas. Oleh sebab itu, memecahkan soal-soal ekonomi haruslah dipandang dari dua sudut, yaitu sudut tenaga dan sudut penggunaannya. Yang kedua pemikirannya yaitu usaha pribadi dan perusahaan umum, yang mana sudut ma'ashi dan rizki yaitu hanya diperuntukkan bagi kebutuhan diri sendiri. Sebagaimana halnya ekonomi di zaman primitif dahulu. Yang kedua yaitu sudut tamawul dan kasab. Sudah merupakan usaha ekonomi, baik tenaga yang dipakai maupun hasil yang diharapkan. Bukan lagi kebutuhan diri sendiri dan menjadi soal, tetapi pokok pertimbangan diletakkan pada kepentingan orang banyak yang memerlukan barang itu. Teori tentang harga menurut Ibnu Khaldun. Tingkat keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan. Tingkat keuntungan yang rendah jika berlanjut perniagaan akan macet, dan pasar menjadi hancur serta modal tidak kembali. Kemerosotan harga dari produk pertanian akan membawa kegoncangan petani. Jika berlanjut, petani akan jatuh pada kemiskinan, modal mereka tidak kembali.
Kerendahan harga yang melampaui batas, serta kemahalan harga yang ekstrim akan merugikan kaum pedagang. Emas dan perak merupakan logam mulia menjadi ukuran harga dan akumulasi modal atau kapital, serta menjadi simpanan dan kekayaan bagi penduduk. Mata uang memegang peranan penting. Ibnu Khaldun menulis tulisan sebagai berikut. Sudah demikian Allah telah menjadikan pula dua barang galian yang berharga. Ialah emas dan perak, menjadi bernilai di dalam perhubungan ekonomi. Keduanya menurut kebiasaan menjadi alat perhubungan dan alat simpanan bagi penduduk dunia. Jika terjadi alat perhubungan dengan yang lainnya pada beberapa waktu, maka tujuan yang utama tetap untuk memiliki kedua benda itu di dalam peredaran harga-harga pasar, karena keduanya terjauh dari pasar itu. Teori tentang mata uang. Yang pertama, mata uang sebagai alat mengukur harga barang. Yang kedua, fungsi uang yang pertama sebagai alat penukaran dan kedua sebagai nilai kekayaan. Yang ketiga, kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang di suatu negara, melainkan ditentukan oleh tingkat produksi suatu negara. Keseimbangan harga menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun juga menjelaskan mekanisme penawaran dan permintaan dalam menentukan harga keseimbangan. Secara rinci, ia menjabarkan pengaruh persaingan di antara konsumen untuk mendapatkan barang pada sisi permintaan. Setelah itu, ia menjelaskan pula pengaruh meningkatnya biaya produksi karena pajak dan pungutan-pungutan lain di kota tersebut pada sisi penawaran. Ibnu Khaldun menjelaskan secara rinci, menurut dia keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan, sedangkan keuntungan yang sangat rendah akan membuat lesu perdagangan karena perdagangan akan kehilangan motivasi. Sebaliknya, bila pedagang mengambil keuntungan sangat tinggi juga akan membuat lesu perdagangan karena lemahnya permintaan konsumen. Mungkin sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Billahi fisal bilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.